Hai anak-anak, sudah siapkah kalian belajar bahasa Indonesia hari ini? Oke, mari kita simak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, saya Miftah. Kita bertemu dalam sesi pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bahas materi kelas 11 semester ganjil, materi bab 2 yakni teks eksplanasi. Pernahkah kalian mendengar atau melihat proses terjadinya suatu fenomena alam? Seperti gunung meletus. Kira-kira teks seperti itulah yang akan kita bahas pada bahasan kita kali ini. Namun sebelumnya, silakan persiapkan terlebih dahulu alat dan buku catatan kalian, manakala nanti ada hal-hal yang penting yang harus kalian catat. Oke, adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai pada bab ini diantaranya kalian diharapkan mampu pertama menganalisis informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara tulis maupun lisan. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengkonstruksi informasi dan lalu kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu memproduksi atau membuat teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan maupun tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Baik anak-anak, apakah kamu pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak? Jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Memangnya apa sih teks eksplanasi itu? Baik, mari kita bahas. Pertama, pengertian. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Adapun tujuan dari dibuatnya teks eksplanasi ini diantaranya yang pertama untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di luar maupun di sekitar kita. Yang kedua, tujuannya untuk menjelaskan sebab dan akibat suatu fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, anak-anak, dari teks seperti inilah kita dapat mengetahui mengapa suatu peristiwa atau fenomena di sekitar kita dapat terjadi dan apa penyebab dari fenomena tersebut dan akibat apa yang akan ditimbulkannya. Peristiwa atau fenomena yang biasanya dibahas sangatlah beragam, dari mulai fenomena alam seperti proses terjadinya gunung meletus, banjir, hujan, dan lain-lain. Bisa juga berupa fenomena sosial, misalnya telah terjadi perusakan salah satu gedung DPR oleh salah satu oknum pendemo. Dan juga bisa berupa fenomena yang berkaitan dengan budaya dan juga ilmu pengetahuan serta teknologi. Semua yang dibahas dalam teks eksplanasi harus berdasarkan fakta yang akurat, bukan suatu informasi bohong atau hoax ya. Nah, dari situ kita akan mengetahui mana informasi yang memang dibuat-buat dan mana yang berdasarkan fakta yang akurat. Lalu, bagaimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Di sini ada beberapa ciri teks eksplanasi yang harus kalian ketahui. Di antaranya, pertama, di dalam teks eksplanasi, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena
yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sifatnya informatif atau memberikan suatu informasi yang benar dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya, menggunakan kata penanda urut sebab akibat atau konjungsi. Dan yang terakhir, fokus pada hal umum atau generik, misalnya sains, contohnya seperti topik tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita masuk ke struktur. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, ada yang disebut pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Kedua, urutan sebab akibat atau proses kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang sebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Dan bagian ini juga biasa disebut dengan deretan penjelas. Dan yang terakhir, ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Baik, selanjutnya kita akan bahas kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi. Adapun dalam penyusunan teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan sebagai berikut. Pertama, menggunakan kalimat pasif atau kalimat yang memiliki subjek dengan sebuah pekerjaan. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas atau urutan waktu. Selanjutnya, terdapat istilah ilmiah atau kata yang berkaitan dengan salah satu bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menggunakan kata kerja material dan juga kata kerja rasional. Dan yang terakhir, bersifat informatif atau memberikan sebuah informasi terhadap pembaca. Nah, berikut adalah contoh teksnya ya. Boleh kalian screenshot untuk nanti kalian amati. Dan atau nanti saya akan lampirkan di link deskripsi di bawah ini ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mencari referensi mengenai materi ini melalui media cetak ataupun sosial media. Terima kasih, saya Miftah pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.